Apakah orang yang putus asa karena penyakit yang dideritanya atau orang tua tak kunjung sembuh, kemudian beliau berkata, jika seperti ini rasanya saya ikhlas mati saja. Bolehkah beliau, berdosakah beliau? Bagaimana menasihati supaya tetap semangat hidup? Tentu saja semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang yang sakit dari muslimin, mengangkat masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan itu terus kita doakan. Saya juga mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk rajin berdoa. Itu harus kita lakukan memang ya. Semoga saja dikabulkan apa yang dikatakan tadi. Kemudian kalau orang yang sakit dalam kondisi betul-betul dia parah, maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, jika seseorang, kata Nabi SAW, di antara kalian, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, meminta kematian. Tapi kalau dia betul-betul dalam kondisi tidak bisa tahan, dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah saya kalau mati lebih baik buat saya, dan matikanlah saya kalau mati lebih baik buat saya. Itu yang boleh dikatakan. Atau kurang lebih hampir sama dengan apa yang dikatakan tadi di sini. Mana yang saf lebih utama jika ada dua lantai masjid, saf terakhir di lantai bawah atau saf pertama di lantai atas? Saf pertama, walaupun di lantai atas, jadi tetap saja asal dia bersambung, tinggal di bawah atau di atas itu sama aja. Jika ada dua handphone baru, yang lama mana yang akan dipilih? Mustahil yang lama akan dipilih, pasti akan dianggurin, dibuang. Apa ini? Mustahil bisa adil. Apa yang ditanya? Jika berlaku adil adalah hukumnya wajib, untuk apa menjalankan sunnah yang jika dikerjakan malah bisa menjerumuskan ke hal yang menyebabkan seorang menjadi tidak adil? Begitulah pernyataan balik yang dilemparkan istri kepada suami ketika sedang mendengarkan ustadz menjelaskan poligami. Bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Maaf ustadz, ujung-ujungnya bukan cari gara-gara. Gimana tuh Pak Yoyo? Jelas-jelas cari gara-gara ya. Jadi sabar aja gitu kan. Begini aja, ini selalu poligami. Ini teman-teman yang mau poligami harus jadi ahli perayu. Belajar merayu dong. Masa nggak bisa taklukin istri gitu kan? Bukan dengan kekuatan, dengan rayuan, dengan hadiah. Masa mesti diajarin? Ya harus bisa lah. Nggak bisa perempuan tuh pakai perasaan. Kalau antum datang mau poligami dengan power, saya akan menikah, pokoknya nggak mau tahu. Gitu, salah. Udah diajarin, nggak boleh. Rayulah, taklukin dia, gitu kan? Jadi mungkin dengan bercanda, mungkin dengan ini, mungkin dengan apa saja kebutuhannya dipenuhi ya, itu insya Allah bisa, gitu kan? Gak usah terlalu banyak tanya poligami lah. Ya. Nikah aja dulu, lancar dulu. Nanti kalau sudah lancar semua, sudah mau melangkah ke langkah selanjutnya, baru ada praktek khusus sama saya nanti. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau kurban buat orang yang masih hidup, apa ini? Korban buat orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal atau buat diri sendiri, ada dalilnya tidak? Kita kurban atas nama Nabi, boleh tidak Pak Ustaz? Jadi tentu pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal, khilaf di antara ulama. Beranjak daripada hadis Nabi, waktu beliau menyembelih, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Dari hadis inilah berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini, yang mengatakan tidak ada lagi pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis ini juga. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah umatnya yang masih hidup, yang tidak sempat menyembelih. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sampai pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis yang sama. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini untukku dan umatku yang belum menyembelih, yang hidup dan yang sudah mati. Nah, dan banyak dinukil dari perkataan para salaful ummah. Kalau diantaranya Ibnu Taimiyah pernah menukil perkataan kalau zabah itu sembelihan juga akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal, karena ada beranjak daripada hadis tadi. Allahu a'lam. Apabila seorang wanita tidak dinafkahi dengan benar selama belasan tahun, sehingga si wanita harus meminta makan dan kebutuhan harian dari orang tua si wanita, apakah si wanita boleh mencari nafkah sendiri dengan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, anak-anaknya dititip ke keluarga? Bisa. Dan bahkan dia bisa mengambil harta suaminya diam-diam, gitu kan? Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Tapi yang dia ambil hanya haknya. Beranjak daripada hadis Hindun, istri Abu Sufyan, yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit, tidak pernah mau tahu kebutuhan saya sama anak saya, pokoknya nggak pernah kasih duit. Dia pulang cuma tahu sudah ada makanan. Ini super luar biasa gitu.
Maka kata Hindun, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil duitnya Abu Sufyan? Kata Nabi SAW, boleh kau ambil, tapi hanya kebutuhanmu sama anakmu saja. Jangan lebih haram, mencuri. Gitu kan? Artinya nafkah itu sesuatu yang kalau tidak ada, tidak bisa jalan roda kehidupan, maka itu dibolehkan. Sebatas itu. Tapi kalau dia mau bekerja misalnya, karena suaminya nggak kasih duit, memang tidak penuhi ya. Lain kalau suami itu memang pas-pasan kerjanya, ya itulah penghasilannya, ya si istri harus sabar, terima itu saja, udah jalanin gitu kan. Tapi kalau memang suaminya sama sekali nggak mau peduli, kayak dalam perkataan ini memang suami nggak pernah kasih, ya di sini ulama mengatakan boleh dia keluar untuk mencari nafkah, minta pada orang tuanya atau dia bekerja, ya karena memang kalau tidak suaminya nggak menjalankan kewajiban, bagaimana? Dia tidak mungkin bisa hidup dengan cara lain gitu. Mau tanya mengenai kisos. Kita yang tinggal di Indonesia tidak menggunakan kisos. Apakah dosa kita tidak diampuni apabila belum sesuai hukum kisos? Misal pencuri seharusnya dipotong tangan, namun hukum di Indonesia hanya di penjara. Bagaimana kita apabila pernah berdosa mencuri? Apakah cukup dengan taubat tanpa dikisos? Tentu saja taubat sudah mencukupi ya. Taubat mencukupi. Kalau dia sudah taubat, insya Allah sudah cukup. Nggak perlu lagi dia dikisos. Nabi SAW seringkali kalau ada sahabat yang datang mengeluh minta dikisos, itu beliau langsung mengalihkan. Sudah pernah saya ceritakan ada sahabiat yang datang berzina, kemudian minta dirajam, lalu Nabi SAW menyuruh dia kembali sampai dia selesai melahirkan. Waktu habis melahirkan datang lagi, kata Nabi SAW, coba kau susuin dulu. Kata para ulama, ini Nabi SAW suruh pulang, kamu taubat deh. Karena kisos itu solusi terakhir, orang yang memang tidak menyesali perbuatannya, gitu ya. Gimana sih? Orang yang memang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah, terus aja mau melakukannya. Nah itu yang dihukum dengan kisos. Tapi insya Allah dengan taubat sudah cukup. Cuman kalau antum pernah mencuri, maka harus dikembalikan itu, nggak boleh tidak. Ya. Saya mau tanya tentang teknis sholat saat i'tidal. Apakah yang benar tangan sedekap atau dilepas diturunkan? Saya pernah dengar hadis berbunyi posisi i'tidal kembali kepada semula. Maksud di sini semula sebelum ruku atau sebelum takbiratul ihram. Ini sudah saya bilang, jangan tanya masalah bab lain dulu, gitu kan? Dan sudah sering saya jelasin masalah ini. Jadi yang saya sering jelasin bahwasanya hadisnya satu, Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula. Nah di sini ulama jadi dua pendapat, yang mengatakan seperti semula ini sebelum salam, maka sami Allahu liman hamidah, tangannya turun ke sebelah kiri kanan tubuhnya. Kalau dikatakan anggota tubuh kembali seperti semula setelah takbir, maka kembali ke dada. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sudah menyatukan, mengatakan alangkah baiknya seorang muslim, karena dalilnya ada, cuma mereka berselisih penjabaran dari dalil ini, dua-dua dijalankan. Sesekali bersedekap, sesekali dia tidak bersedekap. Saya hidup tapi saya merasa hampa. Ya. Cara mengasah keyakinan yang tumpul hidayah, apa bentuknya? Majelis ilmu, ilmu itu, majelis ilmu seperti ini hadirin, ya. Bukan cuma ini, siapa saja, jangan ditambah. Ini aja masih banyak, saya bingung nih. Jadi majelis ilmu selalu hadirin, jadwalin, bukan cuma di sini, bukan cuma Rabu malam nih, di mana saja ada ustadz-ustadz insya Allah yang kompeten dipelajari. Kalau enggak dengarin, lagi di motor, lagi di mobil, dengarin ceramah terus. Ilmu itu nanti akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah ada, maka orang lemah menjadi kuat, orang malas jadi rajin, orang miskin jadi kaya, orang penakut jadi pemberani. Iman mengubah semuanya, mengubah semua. Kalau iman sudah ada, luar biasa. Orang buruk jadi baik, semuanya. Ya, iman ini, makanya dengan majelis ilmu itu yang bisa membantu. Kalau antum malas majelis ilmu susah. Ya. Saya sering bahasakan pengalaman saya, kadang-kadang saya sehari kalau nggak isi pengajian saya rasa lain dibandingkan dengan saya selalu isi ceramah gitu, semangat itu lain. Saya sebenarnya sendiri dalam ceramah seperti ini sedang mencas iman saya sendiri. Kembali lagi saya hadir, kembali lagi saya menyampaikan, kembali lagi saya mengingat riwayat-riwayat, hukum-hukum, jadi terus-menerus terasa tercas gitu kan. Istri saya tahu saya rasanya nggak pengen ada libur ceramah satu hari pun. Jadi walaupun dalam satu hari cuma sekali saya ceramah, kalaupun saya di rumah, saya berusaha kadang-kadang kalau waktu lowong saya balas SMS atau WhatsApp di mana orang bertanya agama, jadi tersibukkan dengan itu. Ya, majelis ilmu itu penting, ilmu itu yang bisa membentuk keimanan, dan iman kalau sudah ada aman semuanya bisa berubah. Kapan baiknya anak laki-laki disunat atau dihitan? Bolehkah sejak masih bayi? Jika sudah dewasa belum dihitan, apakah tetap harus dihitan?
Apakah anak perempuan juga dikhitan? Karena saya pernah membaca hadis khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita. Sahihkah hadis ini riwayat Baihaqi? Maka di sini wajibkah perempuan dikhitan disunat juga? Tapi saya tidak tahu bagian apa yang mau disunatnya. Baik, tentu saja boleh kapan saja dikhitan. Kalau anak saya khitan dari bayi. Kalau anak saya pribadi itu dari bayi sudah saya khitankan yang laki-laki, dan alhamdulillah sangat baik gitu kan, sangat baik. Yang saya tahu juga di zaman Nabi SAW itu bayi biasanya baru lahir sudah dikhitan, dan itu jauh lebih baik ya. Dia tidak terlalu merasakan sakit seperti kalau dewasa gitu kan, dan juga ternyata disurvei pertumbuhan badan dan fisik mental orang yang dari bayi disunat itu lebih baik gitu. Nah ini tentu lebih baik opsinya. Kalau perempuan apakah dikhitan, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dikhitan, ada yang mengatakan tidak. Kalau hadis Baihaqi dihasankan oleh para ulama tadi yang disebutkan, maka ada yang mengatakan dikhitan, tapi khitan kan itu sebenarnya artinya memotong sesuatu dari kemaluan gitu kan. Makanya dikatakan laki-laki dikhitan dipotong kulit bagian atas. Kalau perempuan pun seperti itu pemahamannya kalau secara etimologi. Tapi ternyata para ulama mengatakan khitan perempuan berbeda. Ya, itu dibersihkan di bagian tertentu, dan itu biasanya memang bagian bidan, suster di rumah sakit kita sudah tahu gitu. Saya juga punya anak perempuan dan saya tanyakan ke istri saya, maka dia mengatakan anak-anak perempuan ini biasanya bukan seperti laki-laki, tidak dipotong sesuatu tapi dirapikan dengan cara mereka lebih mengerti gitu kan. Allahu a'lam, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas seperti itu jawaban dari ya dokter atau bidan yang ada di rumah sakit pada saat anak saya dikhitan. Ada jenis tanaman hias yang memiliki kadar racun tinggi dan sering dijual di pasaran. Tanaman ini juga sering dijadikan buat mainan anak-anak kecil di kampung. Apakah menanam tanaman ini bisa tergolong membuka pintu untuk membunuh? Tentu saja kalau memang kita tahu itu berbahaya ya, maka itu tidak boleh. Sebaiknya memang dijauhi, dihindari. Kalau kita sudah tahu, kita sengaja, apalagi membiarkan orang sampai mengkonsumsinya, berarti kita menjadi penyebab. Pokoknya kita jadi penyebabnya, kita juga terlibat di situ. Saya ingin membuat kaos tulisan hadis atau potongan ayat Al-Quran dengan bahasa Inggris dan menjualnya. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi konsekuensinya, kalau hukumnya bolehkah menulis ayat di baju? Bolehkah menulis ayat di papan? Di spanduk? Di apa saja? Boleh. Hukumnya boleh. Gitu kan? Tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi kayak baju kaos yang akhirnya dipakai ke kamar mandi dan seterusnya, di WC, maka itu tidak dibolehkan, ya kan? Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu lain. Tapi hukumnya setahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia, itu lain, tidak ada masalah, nggak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang kalau saya pribadi saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam ya. Aku cinta Allah misalnya, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta dengan Islam, atau apalah kata-kata positif yang memang menunjukkan kekuatan Islam, ada cintanya kepada Islam, itu boleh-boleh saja. Setahu saya nggak ada masalah. Apakah kakek atau adik buyut itu termasuk kategori silaturahim? Tentu saja. Semua yang punya hubungan darah, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri kanan, semuanya, kakek, nenek, ke atas, saudara-saudaranya semuanya, kemudian anak, cucu dan semuanya yang berhubungan dengan mereka, kemudian saudara, saudari, paman, tante, semuanya itu yang punya hubungan darah. Apakah menjual alat musik untuk keperluan mendadak diperbolehkan? Setahu saya tidak boleh alat musiknya, haram. Satu-satunya cara, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tadinya orang itu pemusik, lalu dia taubat, alat musiknya dijual kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim lagi, yang dasarnya dalam agama mereka itu tidak ada masalah. Kemudian danahnya dia kembalikan uang dia, uang modal dia yang dasarnya dia pakai beli alat itu jadi halal buat dia. Tapi kalau dia transaksikan, dia jual beli alat musik, ini nggak boleh, masuk dalam kategori yang dilarang. Bolehkah menghibahkan kucing dengan meminta ganti uang makan? Kalau kucing tidak boleh ditransaksikan ya, jadi sebaiknya hindari, jangan diminta balasan, gitu kan. Mau tanya tentang gadai Ustadz, kalau ada yang pinjam uang dengan menggadaikan kebunnya kepada anak, nanti setelah orang tersebut belum mengembalikan uangnya, hasil panen kebun menjadi hak siapa? Tergantung kesepakatan. Kalau dia bilang ini kebun saya nilainya 100 juta, ada 100 pohon mangga misalnya,
Kalau dijual 100 juta, tapi saya butuh uang 10 juta. Saya ambil 10 juta, ini tanah saya gadekan. Kamu boleh ambil hasil panennya, kata pemilik kebun. Ya sudah, itu berarti halal. Tapi kalau sekedar digadekan saja tanpa ada kesepakatan, maka tidak halal. Tidak boleh dipakai tanah itu, tidak boleh diambil hasilnya, tidak boleh disentuh. Gadai. Dan perlu diingat, saya sudah pernah jelaskan, transaksi dalam Islam ada dua macam. Ada transaksi jasa yang sifatnya memang ini saham akhirat, ini investasi akhirat, nggak ada urusannya dengan keuntungan. Hutang dan gadai nggak boleh bertambah, tidak boleh bertambah. Ini utangin orang nggak boleh bertambah, itu jasa akhirat, investasi akhirat. 100 ribu ya 100 ribu balik, sejuta ya sejuta balik. Nggak ada juga begitu. Kalau dia gadein sawahnya tadi 100 juta, dia ambil utang 110 juta, jatuh tempo setahun dia belum bayar, kita punya hak untuk menjual kebun itu, gitu kan? Kemudian kita mengambil uang kita 10 juta saja, 90 kembaliin ke dia, jangan disita semua, haram itu, nggak boleh. Ada investasi yang boleh kita ambil keuntungan, investasi bisnis, kesepakatannya persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Karena kalau dari modal jadi riba. Ini uang saya 100 juta ya, kamu putar silahkan. Saya mau tiap bulan 5% dari modal saya, ini riba, nggak boleh. Saya mau 10%, nggak boleh, penentuan langsung dari modal. Dia tidak mau tahu keuntungan, untung atau rugi, itu nggak boleh. Tapi kalau persentase global dari keuntungan, ini 60, 40 ya, saya 60, kamu 40, tapi dari keuntungan, nah, itu boleh, halal. Termasuk kerugiannya ditanggung bersama, sesuai dengan persentase yang disepakati. Jadi kalau perusahaan rugi, maka yang punya saham 40% nanggung 40%, yang punya 60% menanggung 60% gitu. Hukum menerima uang tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian ini. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin. Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh. Dengan haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Apabila terjadi peperangan dua negara yang terjadi bukan karena sebab membela agama, bagaimana hukum tentara yang mati dibunuh dan yang membunuh? Tentu saja kalau dia muslim dan dia membela karena kebenaran ada di situ, dan yang benar adalah yang benar di mata Allah, maka dia mati syahid. Karena disepakati oleh para ulama, jihad itu dilakukan bisa ekspansi, bisa pertahanan, dan juga ada satu keadaan yang insidental. Pernah terjadi di zaman Abbasiyah, beberapa ulama dikumpulkan oleh khalifah karena terjadi peperangan antara musuh. Wilayah Cina cekcok dengan sebagian wilayah Rusia, peranglah mereka. Di perbatasan Abbasiyah, dua-duanya ngirim surat minta tolong dibantu. Maka khalifah kumpulin ulama, ini kita apain nih sekarang? Bagaimana nih? Kita bantu atau enggak? Umumnya ulama waktu itu mengatakan enggak usah, ikut-ikutan, biarin aja. Mereka kafir kok, biarin aja, mati sendiri. Tapi ada satu orang yang ditanya waktu itu, kalau tidak salah, waktu itu yang ditanya adalah salah satu dari ulama, ya saya ragu namanya, tapi lebih baik saya tidak sebutin. Salah satu dari ulama yang hadir di situ. Kemudian dia ditanya, bagaimana pendapat anda? Dia bilang, setahu saya Amir Mu'minin, jihad disyariatkan untuk membela kebenaran. Dan anda pada saat sudah diminta tolongin walaupun orang kafir, anda tahu mana yang benar, salah satunya anda harus bantu yang membela, yang benar itu. Menurut agama kita, karena orang yang sedang terzalimi misalnya, kita tahu itu benar dalam agama kita. Dan pasukan yang membela itu mati syahid. Walaupun dia sedang ya membela orang-orang non-muslim, seperti perang antara mereka, karena kita sedang membela kebenaran di situ. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan puasa sunnah Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Sudah saya sebutkan, ini kan hari-hari di mana yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah, gitu kan? Dan sekarang kita tanggal 16 September ini masuk tanggal 2 Zulhijjah kalau kalender Indonesia, gitu kan? Karena kita lebaran tanggal 24. Inilah hari-hari emas yang sudah saya jelaskan. Hadis Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan dalamnya sunnah atau wajib lebih Allah cintai daripada yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat mengatakan, jihad ya Rasulullah di jalan Allah,
Apakah itu juga belum bisa mengalahkan amal wajib dan sunnah di 10 awal Zulhijjah? Kata Nabi SAW, jihad pun tidak bisa mengalahkan kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh harta dan jiwanya lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Maka sebagian ulama berijtihad mengatakan dianjurkan setiap muslim mengisi hari-harinya dengan ibadah, di antaranya di siang hari dengan puasa, malam hari dengan sholat malam. Tentu ulama ada yang mengatakan tidak ada puasa 9 hari, gitu kan? Puasa cuma tanggal 9 saja. Ini pendapat ulama. Ada pendapat lain yang mengatakan boleh berpuasa 9 hari itu. Beranjak dari, dan ini dianggap puasa nafilah, puasa tambahan. Ada hadis Bukhari berbunyi, kalau Nabi SAW pernah pulang ke rumahnya lalu menemui Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan? Dan hari itu bukan hari puasa ya, karena terbukti Nabi minta makanan. Tapi Aisyah bilang, enggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Ulama mengatakan ini bukan puasa Senin Kamis, ini puasa tambahan. Orang kalau tidak punya makanan terus dia mau niat puasa boleh, namanya puasa nafilah. Nah, karena 9 hari ini adalah hari yang lebih baik daripada jihad, dan ada hadis tadi Nabi pernah berpuasa nafilah, maka dianjurkan puasa semaksimal mungkin, karena puasa adalah ibadah yang besar pahalanya, gitu ya. Bila tidak potong kuku dan rambut pada tanggal 1 dan sampai 9 akan mendapatkan pahala seperti orang yang berihram. Apakah berlaku pada orang yang ingin berkurban saja, Ustaz? Tentu tidak bisa dikatakan pahala seperti orang berihram. Enggak ada dalil masalah itu ya. Itu ijtihad ulama saja. Jadi enggak ada dalil yang mengatakan orang kalau tidak potong kuku atau tidak potong rambut di 10 awal Zulhijjah sampai dia berkurban itu adalah ya larangan dari Nabi. Kalau seseorang akan berkurban, janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya sampai dia berkurban, dari tanggal 1 kemarin sampai lebaran nanti, sampai dia berkurban. Sunnah, disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut, bukan wajib ya. Ini lebih dekat kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau darurat antum mau potong memang darurat, ya sudah dipotong kalau darurat, tapi lebih afdal untuk tidak. Sebagian ulama berijtihad, bukan hadis ya, mengatakan karena orang yang mau berkurban seakan-akan dia berihram. Orang berihram tidak boleh potong kuku, tapi itu ijtihad bukan hadis. Jadi apakah dia seperti berihram atau tidak, intinya Nabi melarang untuk memotong kuku. Kita jalankan sunnah Nabi itu. Apa saja sunnah-sunnah dilakukan sebelum melakukan sholat Idul Adha? Apakah sama seperti Idul Fitri? Sunnahnya untuk tidak makan. Sunnahnya untuk tidak makan. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Tapi makan hanya sebagai syarat ya. Artinya karena sunnah Nabi mungkin makan sebuah kue, ya mungkin sedikit makanan, jangan makan yang besar gitu kan. Jadi makan syarat saja karena Nabi sunnahnya makan, dan Nabi SAW makan sebelum sholat Idul Fitri untuk membuktikan kepada para sahabat kalau puasa sudah selesai. Sementara Idul Adha beliau menunda makannya sampai selesai sholat Idul Adha, karena memang habis Idul Adha itu hari makan selama 4 hari. Dan ini keliru kalau ada yang mengatakan oh berarti Idul Adha kita disuruh puasa subuh sampai sholat Idul Adha. Ini bukan puasa, karena puasa itu haram dilakukan di Id ya. Di Lebaran tidak boleh puasa, haram. Dan yang dilarang di sini hanya makanan, minuman, hubungan suami istri boleh. Itu pun makan juga kalau lapar boleh. Ini kan sunnah ya, dianjurin gitu. Seperti itu. Habib itu apa Ustaz? Dan apa hubungannya dengan Habib di Indonesia? Kok banyak sekali pengikutnya? Kan sudah saya jelaskan dulu. Mereka mengatakan dirinya turunan Nabi SAW. Dan kalau saya pribadi ditanya apakah benar mereka turunan Nabi, saya mengatakan iya. Kalau saya pribadi, karena saya tahu beberapa teman-teman saya memang yang menelusuri jalur nasab mereka, dan mereka keturunan Nabi memang ada, gitu kan? Itu benar. Tapi apakah mereka semuanya benar? Ya, ini tinggal dilihat secara individu, gitu kan? Secara individu. Kalau yang mengikuti sunnah Nabi SAW berarti benar. Mengikuti kakek-kakek mereka ya benar. Tapi kalau mereka menjadi pentolan-pentolan justru seperti yang mengikuti Syiah, mengkafirkan sahabat, mengatakan Quran kurang, ya ini tidak ada hubungannya dengan jalur keturunannya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, wahai Fatimah, lakukanlah kebaikan-kebaikan karena saya tidak bisa menolong kau di sisi Allah. Sampai bahkan Nabi SAW memanggil Bani Hashim, sukunya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Wahai Abbas, pamannya, lakukanlah kebaikan-kebaikan, patuhlah pada Allah karena saya tidak bisa bantu kalian apapun. Kalau kalian memang melakukan kemaksiatan akan dihukum sama Allah, tapi kalau kalian baik maka dapat syafaatku, gitu kan? Seperti itu.
Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Dari tadi di luar tema. Ya, ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibagikan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu alam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan, dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu. Tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan, ini saya tidak tahu dalilnya. Di kampung daerah saya di Gunung Kidul banyak sekali kasus bunuh diri dengan gantung diri. Kira-kira 3 hari yang lalu terjadi di tangga saya bunuh diri dengan gantung diri di dapur. Dan yang saya tanyakan pengurusan jenazahnya ya Ustaz, terutama bolehkah kita mensolatkannya? Kalau ulama nggak boleh mensolatinya. Kalau ulama dianjurkan untuk tidak mensolati orang yang bunuh diri dan orang yang masih punya utang. Karena memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ini yang panjang-panjang saya nggak jawab dulu ya. Masya Allah, ini panjang semua. Jadi para ulama tidak sholat, tapi umumnya muslimin boleh mengerjakan jenazahnya, memakamkannya, dan semoga saja Allah ampuni selama tidak berbuat syirik. Memang dosa besar ya, bunuh diri itu dosa besar, tapi tetap disolatin, diurus jenazahnya. Bagaimana dosa membunuh hewan cecak? Di rumah banyak cecak, membuang kotoran di lantai. Membunuh cecak pahala. Ini bagus pertanyaannya. Saya tadi lupa jelaskan. Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala. Di antaranya cecak itu, hadis Bukhari. Di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak. Dan ulama membahas khusus masalah itu. Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala. Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa, ya dapat pahala sekian gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu hikmah dari Allah SWT. Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan. Karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya, kita jalankan. Kalau kita temukan nanti hikmahnya, ya Allahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan kan cecak ada manfaatnya Ustaz, makan nyamuk, ya itu lain. Kita tidak bahas masalah itu, tapi karena adanya perintah agama. Kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, karena ada perintahnya, bukan karena batunya gitu kan. Nabi Khidir membunuh anak yang sedang dia temuin di jalan bukan karena dia benci anak itu, tapi karena perintah Allah dari situ. Lain. Kita masuk di kancah peperangan membunuh orang kafir bukan karena orang kafirnya, tapi karena perintahnya. Kita disuruh mendakwai seseorang dan kita disuruh membenci keyakinannya, bukan individunya, bukan fisiknya. Maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa tidak makan ya memang kena perintah Allah, walaupun bukan karena kita benci makanan itu. Jadi difahamin ya. Amalan apa yang dicontohkan Nabi SAW 10 pertama Zulhijjah? Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya mau tanya, apabila kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah di masjid lalu saya kerjakan setelah sholat wajib di rumah, hukumnya gimana Ustaz? Boleh saja, asal bukan setelah. Sebenarnya boleh ya, hukumnya secara global boleh. Kalau anda sudah sering melakukan amal-amal sunnah ini, misalnya sholat qobliyah rutin dikerjakan, qobliyah duhur ya, qobliyah asar, kemudian apalah ya, qobliyah subuh yang dikenal dengan sunnatul fajr, itu kalau sudah rutin dikerjakan, kemudian satu waktu kita masuk masjid sudah iqamah, maka di sini ulama sepakat mengatakan bolehnya dia kerjakan setelah sholat wajib tersebut, walaupun itu waktu dilarang. Karena ada riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Nabi SAW setelah sholat asar beliau sempat berdiri kemudian sholat sunnah, lalu sahabat semua duduk, gak ada yang ikut. Setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah wahyu turun? Ada perubahan dalam masalah sholat? Selama ini anda mengingatkan kami tidak ada ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini sholat ba'diyah duhur saya, yang saya tadi lupa karena tersibukkan oleh satu kaum yang datang memiliki hajat dengan saya, maka sekarang saya kerjakan. Sama dengan hadis Nabi yang berbunyi, kalau seseorang lupa sholatnya maka dia kerjakan kapan dia ingat. Saat ini saya sedang memulai bisnis herbal untuk nutrisi otak. Mohon doanya Ustaz, semoga herbal ini bermanfaat untuk kesembuhan bagi yang mengkonsumsinya. Insya Allah, mudah-mudahan fokus kepada bahan-bahan halal, ikhlaskan niat dengan modal halal, insya Allah Allah berkahi. Mudah-mudahan anda dan semua muslimin yang sedang berusaha diberikan berkah. Ciri-ciri orang munafik itu apa saja Ustaz? Apakah dosa-dosa kemunafikannya bisa
terhapuskan dengan taubat. Nabi sudah sebutin kan, kalau dia berkata dia dusta, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan. Nah, dia selalu menggunakan cara-cara curang, cara-cara metode yang haram dalam agama. Maka itu ciri-ciri orang munafik. Jangan terpengaruh dengan namanya, karena pimpinan orang munafik di Madinah namanya Abdullah, gitu kan. Jadi kalau sekarang muncul di TV namanya Muhammad, Yusuf, Ahmad, kemudian benci Islam, itu biasa. Saya sih nggak kaget, gitu kan. Ya. Jika seseorang meninggal di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Iya. Jawabannya iya. Memang itu ada hadis sahih riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Ini teman-teman yang minum, maaf, tadi ada saya lihat yang minum dengan tangan kiri ya. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Anda dianjurkan minum dan makan dengan tangan kanan. Karena kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya pernah hadir di majelis ilmunya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Setiap habis sholat tarawih kalau Ramadan waktu beliau masih hidup, itu beliau di lantai 2 Masjid Haram selalu duduk buat halaqah. Dan yang beliau bahas ayat yang tadi dibaca oleh imam. Jadi 30 hari Ramadan itu 30 juz tamat Al-Quran tafsirnya. Luar biasa gitu. Dan beliau selalu sebutkan ilmu-ilmu. Nah, satu waktu saya pas hadir, saya tidak tiap hari tentunya hadir, pada saat itu sempat saya hadir beberapa kali alhamdulillah. Begitu beliau hadir, beliau bilang, saya kemarin sebutkan syair, siapa yang bisa sebutin? Ada satu orang angkat tangan, saya syekh, angkat tangan pakai tangan kiri. Kata syekhnya, karena kau angkat tangan kiri, saya nggak kasih kamu kesempatan menjawab. Mestinya juga kan sunnah Nabi tangan kanan. Lalu ada anak kecil yang pakai tangan kanan lalu dikasih kesempatan menjawab. Jadi sampai pada tingkat itu para ulama mendidik kita untuk membiasakan menerapkan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Karena kalau kita dengan tangan kiri atau lupa baca bismillah itu diambil oleh dia, oleh syaitan itu. Jangan dikasih, itu musuh kita. Mengenai sunnah dalam berkurban, apakah Rasulullah meniatkan atau membeli hewan kurban untuk setiap istri-istrinya dan anak-anaknya? Ini nggak ada riwayat khusus menjelaskan masalah itu. Tapi Nabi SAW tadi saya bilang pernah mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Setahu saya ulama fikih mengatakan lebih afdal difahamin bahwasanya kurban itu ibadah individual. Jadi kalau misalnya suami punya uang, istri juga punya uang, masing-masing punya tabungan, sampai pada Idul Adha dan mereka cukup membeli hewan kurban, maka dua-duanya wajib mengerjakannya. Jadi secara individu, jangan karena suami sudah kerjakan istrinya menganggap gugur, itu nggak boleh.